Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dari kelas 11 6. Saya ingin menyampaikan materi satu, organ atau alat reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi utama pada laki-laki adalah testis. Testis merupakan tempat terbentuknya sperma dan hormon-hormon seks seperti testosteron. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis. Proses ini melibatkan pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma. 2. Hormon kelamin laki-laki. Hormon utama pada laki-laki adalah testosteron yang diproduksi oleh sel-sel lidik di dalam testis. Testosteron bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder pada laki-laki seperti pertumbuhan rambut, wajah, suara yang lebih dalam. 3. Spermatogenesis atau gametogenesis pada laki-laki. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma dalam testis laki-laki. Proses ini terjadi di dalam struktur kecil yang disebut tubulus seminiferus di dalam testis. Spermatogenesis dimulai pada masa pubertas dan terus berlangsung sepanjang hidup pria. Langkah-langkah utama dalam spermatogenesis adalah sebagai berikut. 1. Proliferasi atau proliferation. Sel punca atau spermatogonia berkembang biak melalui pembelahan mitosis. 2. Meiosis atau meiosis L dan meiosis 1 dan meiosis 2. Sel-sel yang dihasilkan dari proliferasi mengalami dua tahap meiosis untuk menghasilkan sel-sel haploid, yaitu spermatosit primer dan spermatosit sekunder. 3. Spermiogenesis. Spermatosis sekunder mengalami diferensiasi menjadi spermatid yang kemudian mengalami perubahan struktural menjadi spermatozoa yang matang, pematangan atau maturation. Spermatozoa matang kemudian dipindahkan ke epididymis untuk pematangan dan penyimpanan. Hasil akhir dari spermatogenesis adalah produksi sperma yang matang, yang terdiri dari kepala yang mengandung materi genetik, leher yang menghubungkan kepala dengan mengandung mitokondria untuk menyediakan energi, dan ekor yang berfungsi untuk gerakan. 4. Organ atau alat reproduksi pada wanita. Organ reproduksi utama pada wanita adalah ovarium atau induk telur. Ovarium merupakan tempat terbentuknya ovum, sel telur, dan hormon-hormon seks pada seperti estrogen dan progesteron. Oogenesis pada proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Proses ini melibatkan pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk ovum. 5. Gametogenesis pada wanita atau oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum dalam ovarium wanita. Proses ini dimulai pada saat janin masih dalam kandungan dan berlanjut hingga menopause. Langkah-langkah utama dalam oogenesis adalah sebagai berikut. 1. Proliferasi atau proliferation.
Sel puncak atau oogonia berkembang biak melalui pembelahan mitosis di dalam folikel ovarium. 2. Meiosis atau meiosis 1 dan meiosis 2. Sel-sel yang dihasilkan dari proliferasi mengalami 2 tahap meiosis. Namun, hanya satu sel yang menjadi sel telur yang matang, sedangkan yang lain menjadi sel polar yang kecil. 3. Diferensiasi. Sel telur yang matang akan menghasilkan sitoplasma yang kaya akan zat makanan untuk mendukung perkembangan embrio jika pembuahan terjadi. 4. Pelepasan. Sel telur yang matang akan dilepaskan dari ovarium melalui proses ovulasi setiap siklus menstruasi. Ovum yang matang memiliki sitoplasma yang kaya akan zat makanan dan memiliki sejumlah besar mitokondria untuk menyediakan energi yang diperlukan bagi embrio yang terbentuk setelah pembuahan. Jika pembuahan tidak terjadi, ovum yang tidak dibuahi akan dikeluarkan dari tubuh dalam proses menstruasi. 6. Hormon kelamin wanita. Hormon utama pada wanita adalah estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder pada wanita, regulasi siklus menstruasi, dan persiapan tubuh untuk kehamilan. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.